Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Thoriq Alfatan dengan nomor induk mahasiswa 211060040 akan menjelaskan terkait penyelesaian perhitungan rangka batang menggunakan metode Ritter atau kerap juga disebut dengan metode Buhul. Nah, ini adalah sebagai pemenuhan tugas ketiga mata kuliah mekanika teknik. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, di soal dijelaskan seperti ini. Jadi kita akan menghitung satu-satu ini untuk rangka. Di sini ada rangka D1, D2, D3, D4 sampai D6 dan ada O1, O2, H1 sampai H3. Kita akan menghitung kira-kira gaya yang bekerja di rangka ini berapa gitu dengan beban bisa dilihat di titik B dan titik D1 ini masing-masing 200 kilonewton dengan ketinggian rangka 4 meter dan lebar masing-masing rangka untuk H1-nya sampai H3 4 meter. Oke, langsung saja. Untuk penyelesaiannya, kita ada tiga cara penyelesaian, yaitu yang pertama kita menggunakan mencari sinus dan kosinusnya, mencari gaya reaksi, mencari gaya-gaya pada batang, dan yang terakhir kita membuat tabel gaya batang. Langsung saja kita mencari sinus dan kosinusnya. Ini adalah potongan dari salah satu rangka, yaitu di sudut di dari titik A. Di sini ada sudut A kecil. Kita akan mencari berapa nilai sinus dan kosinusnya. Pertama kita mencari sisi miringnya, sehingga ditemukan sisi miring ini adalah akar dari tinggi tinggi ini, tinggi rangka 4 meter dan lebarnya sebesar, ini kan ada 4 yang kita bagi sehingga membentuk segitiga siku-siku. Jadi untuk lebar alasnya 2 meter. Jadi untuk mencari sisi miring 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sehingga hasil akhirnya ditemukan 2 akar 5 untuk sisi miring. Kemudian kita mencari nilai sin A dan cos A. Sinus A dan kosinus A. Untuk sinus A sendiri, kita ini menggunakan sisi depan, depan dibagi dengan sisi miring. Nah, ini jadi 0,894 dan cos A kita menggunakan sisi samping dibagi dengan sisi miring sehingga menemukan nilai 0,447. Nah, untuk sin A, nilai sin A dan cos A ini menjadi pedoman kita untuk mencari besar gaya nanti yang ada di setiap batangnya itu berapa. Kita gunakan ini, nilai ini. Nah, setelah kita menemukan sinus A dan kosinus A, kita akan mencari gaya reaksi. Nah, apa itu gaya reaksi? Ketika dalam rangka ini dikenai suatu beban, maka dari rangka ini sendiri akan memberikan reaksi untuk menopang beban tersebut. Nah, untuk reaksinya ini ada di RA dan di RB. Nah, selanjutnya untuk perhitungannya yaitu untuk perhitungannya ini RA sama dengan RB, besarnya sama karena bisa dilihat di sini besarnya sama karena sisinya simetris. Jadi untuk besar RA dan RB sama. Untuk nilainya adalah beban pertama ditambah beban kedua dibagi 2. Dan bisa dilihat 200 ditambah 200 per 2 sama dengan 200 kilonewton. Oke, selanjutnya kita setelah menemukan gaya reaksi, kita akan mencari gaya pada batang, gaya-gaya yang ada di batang. Sebelumnya kita akan meninjau ini berdasarkan titik-titiknya. Yang pertama kita ada titik A, titik C, titik B, dan titik D.
Nanti kita akan mencari masing-masing ini berapa gaya yang bekerja di batangnya. Nah, kita tinjau dari titik A. Nah, di titik A sendiri, ini adalah potongan dari titik A. Ini ada gaya dari gaya RA sendiri, yaitu adalah tadi responnya seperti apa, gaya tumpuannya. RA sebesar 200 kN mengarah ke atas, dan ini ada di batang D1. Kita kalau miring seperti ini, kita pisah gayanya menjadi dua ya, menggunakan sin A dan cos A. Selanjutnya untuk gaya horizontalnya ada H1. Pertama kita akan mencari gaya yang bekerja secara vertikal, yaitu FY. Nah, nilai FY ini ada yang di sini ada bekerja D1 vertikal dan RA. Maka D1 vertikal ditambah RA sama dengan 0. Sehingga dihitunglah nilai D1, ditemukan untuk nilai D1 adalah negatif 223,714 kilonewton. Selanjutnya kita cari gaya horizontalnya. Gaya horizontal yang bekerja di menurut tinjauan titik A ini adalah D1 horizontal dan H1. Sehingga untuk D1 horizontal ditambah H1 sama dengan 0. Karena ini rangkanya diam maka harus 0. Nah, dari persamaan ini kita dapat mencari nilai untuk H1. H1-nya adalah negatif D1 cos A. Sehingga ditemukan untuk nilai H1 sebesar 100 kN. Nah, dari tinjauan titik A kita mendapatkan dua nilai rangka, yaitu rangka D1 dan rangka H1 dengan besaran masing-masing seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menemukan hasil dari tinjauan A, kita menuju ke tinjauan C. Tinjauan di titik C ini adalah potongan dari titik C. Nah, di titik C sendiri ini ada tiga rangka, yang tiga batang yang bisa kita hitung, yaitu batang D1, batang D2, dan batang O1. Seperti biasa, kita akan cari gaya vertikal terlebih dahulu yang bekerja. Nah, gaya vertikal sendiri di sini ada D1 vertikal dan D2 vertikal, yang mana dua-duanya mengarah ke bawah. Sehingga kita dapat tuliskan di rumus ini bahwa negatif D1 vertikal dikurangi D2 vertikal sama dengan 0. Dari penjabaran ini kita dapat mengambil nilai D2, yaitu dengan perhitungan seperti ini sebesar 223,714 kilonewton. Kemudian kita cari gaya yang bekerja secara horizontal. Di sini yang bekerja horizontal adalah O1 dan D1 horizontal, D2 horizontal. Sehingga untuk gaya-gaya yang bekerja secara horizontal di sini ada O1 ke arah kanan ditambah dengan D2 horizontal dikurangi dengan D1 horizontal. Sehingga dari persamaan ini kita bisa mencari nilai O1. O1 sendiri bernilai negatif 200 kilonewton. Nah, dari ini ketiga batang ini kita dapat mengambil nilai dari batang D2 dan batang O1 dengan masing-masing besaran sebagai berikut. Setelah kita melakukan tinjauan dari titik C, kemudian kita akan melakukan tinjauan dari titik B. Nah, ini titik B. Titik B ini adalah bisa dibilang ini adalah tengahnya ya. Tengahnya di D ini. Nah, di titik B ini ada empat batang yang bekerja dan ada satu beban. Jadi langsung saja kita mencari gaya vertikal yang bekerja. Gaya vertikal yang bekerja sendiri ini yang ke arah atas ada D2 vertikal dan D3 vertikal, sehingga bisa dijumlahkan kemudian dikurangi dengan beban yang ada di rangka ini, yaitu sebesar 200 kN mengarah ke bawah. Sehingga untuk gaya-gaya vertikal yang bekerja adalah D2 vertikal ditambah D3 vertikal dikurangi dengan 200. 200 ini adalah nilai bebannya. Karena
rangka diam maka harus sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita dapat mencari nilai D3 dan D3 ditemukan sebesar 0 kilonewton. D3-nya 0. Nah, kemudian kita akan cari gaya yang bekerja secara horizontal. Yang bekerja secara horizontal di sini ada H1, H2, D2 horizontal, dan D3 horizontal. Sehingga bisa kita rumuskan untuk yang ke kanan ini ada D3 horizontal ditambahkan dengan H2 dikurangi dengan D2 horizontal dikurangi lagi dengan H1. Nah, dari persamaan ini kita dapat mencari nilai dari H2 dan ditemukan nilai H2 sebesar 200 kN. Nah, ini kita telah menemukan nilai dari D3 dan H2. D3 sebesar 0 kN dan H2 sebesar 200 kN. Nah, ini kenapa hanya sampai tinjauan D sampai B saja? Kenapa kita tidak melakukan peninjauan di D? Karena D ini adalah titik sumbu simetri dari rangka ini. Jadi ketika kita sudah menemukan yang berada di sisi kiri D ini, semua sudah kita temukan, yaitu D3 mulai dari rangka D1, D2, D3, O1, H1, H2. Nah, ini sudah kita temukan. Maka ini yang berada di kanan titik D, selama dia simetris dengan batangnya, maka nilainya sama. Seperti misal D3 nilainya sama dengan D4, D2 nilainya sama dengan D5, D1 nilainya sama dengan D6. Nah, untuk lebih rincinya, kita akan bahas ini kita masukkan ke dalam tabel, supaya kita tahu nilai untuk masing-masing rangkanya seperti apa. Nah, ini adalah tabelnya. Dari tabel ini, nama batang H1 nilainya sama dengan H3. Bisa dilihat simetris H1 sama dengan H3. Nah, tadi untuk sama-sama bernilai 100 kN. Nilainya positif. Ketika nilainya positif, maka batang tersebut akan mengalami gaya tarik. Nah, kemudian untuk H2, karena dia ini sendirian berada di tengah, maka H2 ya ini sendiri, nggak ada sama dengannya, mengalami gaya sebesar 200 kN positif, sehingga digolongkan sebagai gaya batang tarik. Selanjutnya D1 sama dengan D6. Nah, ini bernilai negatif tadi sebesar 223,714 kN. Ini mengalami gaya tekan. D2 sama dengan D5 sebesar 223,714 kN juga. Selanjutnya ada D3. D3 tadi kita menemukan sebesar 0 Newton. Nah, ini simetris sama dengan D4. Jadi masing-masing untuk nilai D3 dan D4 ini adalah 0, tidak mengalami gaya tarik maupun gaya tekan. Dan selanjutnya adalah O1 dan O2 yang masing-masing memiliki gaya tekan sebesar negatif 200 kN. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya. Untuk manfaat kita menggunakan metode Ritter ini, kita dapat mengetahui berapa besar gaya yang berada di masing-masing batangnya. Seperti tadi kita uraikan satu-satu untuk nilai gaya yang bekerja di masing-masing batang, dan selain kita mengetahui berapa nilainya, kita juga dapat mengetahui gaya apa yang bekerja di situ. Seperti itu, gaya tarikkah atau gaya tekankah yang berada di batang tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.